Tetapi kalau kasih itu kita ukur dengan ukuran kita, maka dari itu kita tidak akan mencapai akan kasih yang sempurna, kasih yang mana akan masuk di dalam kehidupan akan orang lain. Tetapi kalau kasih kita mengukur dengan kebutuhan daripada orang lain, maka dari itu kasih itu akan menjadi sesuatu kasih yang sempurna, akan menjadi sesuatu kasih yang menyempurnakan akan relationship satu dengan yang lain. Kalau kemarin saya menjadi supporter daripada Chris John, bagaimana saudara kalau saya ini karena saya mengasihi akan istri saya memberikan akan tiket tinju untuk istri saya. Atau mungkin saya berikan tiket Super Bowl untuk istri saya. Atau mungkin saya berikan gift card Home Depot untuk istri saya. Karena apa? Karena saya pikir gift card Home Depot $1.000 misalnya. Sangat berarti. Berarti bukan untuk istri saya, tetapi berarti untuk saya. Mungkin tiket Super Bowl berarti untuk saya karena saya suka akan football, tetapi tidak berarti untuk istri saya. Mungkin tiket tinju berarti untuk saya, tetapi tidak berarti untuk istri saya. Di dalam kita memberikan akan kasih, maka dari itu kita perlu untuk kita memberikan apa yang pasangan kita ataupun orang lain. Kita mengukur menurut akan kebutuhan, kepentingan daripada orang lain, bukan kepentingan daripada kehidupan kita. Rasul Paulus mengalami sesuatu pada saat suatu argumen terjadi di Roma. Sesuatu argumen terjadi di Roma tentang makanan. Maka dari itu orang-orang di sana mengatakan, jangan makan akan binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan makan akan makanan-makanan yang mana itu adalah sesuatu persembahan. Rasul Paulus dihadapi dengan hal ini. Roma pasal yang ke-14 Rasul Paulus tidak berkata bahwa sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Makan boleh, makan atau tidak boleh. Rasul Paulus tidak memberikan sesuatu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia tidak mengatakan ini salah, itu salah. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Rasul Paulus katakan tentang sesuatunya hubungan, sesuatu relationship. Bukan benar, bukan sesuatu kesalahan, tetapi bagaimana kita melakukannya. Apakah itu baik untuk orang lain? Apakah kita menjadi batu sandungan atau tidak? Rasul Paulus memikirkan apa yang baik untuk orang lain. Meskipun mungkin baik untuk diri kita, tetapi kalau tidak baik untuk orang lain, maka dari itu kasih itu tidak akan menjadi sempurna. Jangan kita menjadi suatu batu sandungan, kita harus mengasihi akan orang lain, akan mengasihi akan sesama kita, mengasihi akan pasangan kita sesuai dengan kebutuhan daripada mereka. Seringkali kita menjadi orang yang mengasihi dengan tidak kebenaran karena kita tidak tahu akan kebenaran yang mana bahwa kasih kita harus sesuaikan dengan ukuran orang lain, ukuran daripada orang yang menerima akan kasih kita. Yang ketiga, secara cepat karena waktu. Yang ketiga, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, kita diajarkan bahwa kita di dalam hal kasih, biarlah kita memilih sesuatu hal yang pantas. Memilih sesuatu hal yang pantas, memilih sesuatu hal yang appropriate, memilih sesuatu hal yang sopan. Yang dikatakan, ia tidak melakukan kasih, yaitu ia tidak melakukan yang tidak sopan. Melakukan hal yang tidak sopan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, kita melakukan di dalam hal kasih, kita melakukan sesuatu hal yang kita lupa apa yang dikatakan tidak sopan. Mungkin bagi kita adalah sesuatu yang sopan, tetapi mungkin bagi orang lain bukanlah sesuatu hal yang
mungkin menjadi sesuatu hal yang tidak sopan bagi orang lain. Saudara, mungkin kita di gereja, kita bisa hak satu dengan yang lain. Ya, laki dengan laki tentunya. Tetapi saudara, kalau kita ini selalu mungkin saudara bertemu ya pada saat di gereja, saya mungkin mendatangin Pak David, Pak David, God bless you. Tetapi kalau saya setiap hari dengan Pak David rangkulan terus, ya, saudara mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan akan hal ini. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hak itu enggak salah. Tetapi sometimes bisa menjadi sesuatu hal yang salah. Ya, kita melakukan sesuatu hal yang tidak sopan, melakukan sesuatu hal yang keliru. Ya. Apakah hak itu salah? Enggak. Tetapi kalau saudara pacaran hak melulu begitu ya, saudara nanti ada setan lewat, bahaya saudara. Ya, kalau nanti satu saat begitu menjadi sesuatu hal yang bahaya, itu bukan sesuatu kasih. Ya, mungkin bagi kita ya pakai celana pendek. Ya, saya sudah saksikan ada pemain musik di Ekuador memakai celana pendek datang ke gereja ingin melayani pakai celana pendek dan ditegur oleh Pastor Walter di sana, ya, dan akhirnya marah. Nah, saya percaya karena apa? Karena dia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ia tidak melakukan dengan kasih. Orang ini tidak melakukan dengan kasih karena dia melakukan dengan sesuatu yang tidak sopan, ya, yang tidak sopan. Berapa banyak mengaminkan saya kalau saudara mungkin ya, kalau saudara ini pakai pakaian renang untuk di kolam renang itu sopan. Tapi kalau pakai pakaian renang di gereja, saya percaya enggak sopan. Ada amin saudara? Ya. Nah, kasih kita itu harus demikian. Kasih itu kita harus demikian. Kita tidak bisa hanya sekedar memikirkan akan diri kita sendiri, tetapi juga yang kedua tadi saya katakan bahwa kasih kita harus kita melakukan dengan kesopanan, dengan sesuatu hal yang pantas. Itu apa yang firman Tuhan ajarkan. Itulah sesuatu yang benar. Seringkali kita, gak apa-apa, pokoknya that's me. No, ya, mode is mode. Saudara bisa nyanyi di gereja, mode is mode. Mungkin saudara terserah saudara mau memakai apa di rumah. Tetapi kalau di gereja harus memakai sesuatu yang sopan. Karena kita di sidang assembly, kita di pertemuan akan jemaat. Kita bertemu dengan Tuhan sendiri juga. Yang keempat, ya, yang keempat. Bahwa di dalam hal kasih, ya, kita harus honoring, ya, kita harus menghormatin sesuai dengan value daripada mereka. Kita harus menghormatin akan orang-orang, ya. Love berarti honor. Mengasihi berarti menghormatin. Perhatikan, mengasihin berarti menghormatin. Kalau kita mengasihin berarti kita harus menghargai akan orang lain. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi akan anak-anak kita, kita harus menghormati mereka juga. Meskipun mereka anak-anak kita. Apalagi kita mengatakan kita mengasihi orang tua kita. Kita harus mengasihi akan orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Kita harus memberikan suatu honor kepada orang tua kita. Nah, di dalam kita mau untuk melakukan kasih, kita harus melakukan sesuatu hormat satu dengan yang lain. Kita harus menghormatin satu dengan yang lain. Mungkin orang lain tidak sepandai dengan kita, tetapi kita harus menghormati mereka sebagai orang-orang yang mewarisi sama-sama akan kerajaan Allah. Ada amin. Orang-orang yang menjadi gambar serupa daripada Allah. Meskipun mungkin mereka tidak sepandai dengan saudara, mungkin tidak sesehat dengan saudara, mungkin mereka adalah orang disable, mungkin mereka adalah wanita, mungkin mereka adalah kaum yang lemah,
tetapi mereka harus tetap menerima akan hormat kita karena kita mengasihi mereka. Kita harus menghormati mereka untuk kita dapat memberikan akan hormat kepada mereka sebagaimana mereka juga adalah gambar daripada Allah yang ada di dalam kehidupan daripada orang-orang.